Jumpa lagi di Audio TV. Ya, ini adalah Baseus Bowie MC1 OWS atau Open Wearable Stereo Earbuds terbaru dari Baseus. Nah, yang seperti ini nih akan cocok banget buat yang mau menikmati musik tapi tetap bisa dengerin suara sekitarnya, bukan pakai hear true tapi bener-bener masih mendengar suara sekitarnya. Dan ini juga akan cocok buat kalian yang nggak suka pakai ear tip karena nggak suka in ear ya, yang masuk ke dalam telinga. Walaupun OWS ini pakai desain open ear, tapi menariknya di sini suara bass itu masih terasa di sini. Nah, untuk sektor mid-nya suara dari itu masih terasa natural dengan detail ya yang masih oke lah. Nah, untuk sektor high kalau volumenya suaranya pas, hasilnya masih terasa cukup oke. Selain itu penampilannya juga lumayan keren ya. Lalu ada IP rating di IP57, baterainya diklaim bisa tahan sampai 9 jam sekali charge. Wah, lama tuh ya, biasanya 6-7 jam doang. Nah, pertanyaannya, apakah OWS ini akan cocok untuk kalian? Nah, untuk mengetahuinya, simak review kita kali ini. Oke, sekarang kita review lagi nih produk audio dari Baseus ya. Sebelumnya kita udah pernah bikin video review yang lain seperti si Bowie E19 ya. Kalau belum nonton mungkin belum subscribe. Jadi ini bukan pertama kali kita nge-review device audionya dari Baseus ya. Nah, sekarang kita lanjut ke OWS yang satu ini dan langsung kita mulai dari bahas paket penjualannya ya. Di dalamnya tentunya ada unit charging case dengan unit OWS Baseus Bowie MC1 di dalamnya. Lalu ada kabel USB-C untuk charging. Ya dong, udah pakai USB-C. Ada buku panduan dan seperti biasa untuk Baseus selalu ada set stikernya di dalam ya. Isinya terbilang sederhana tapi sudah mencukupi, udah standar lah ini. Nah, Baseus Bowie MC1 ini mengadopsi desain open ear ya, jadi terbuka yang membuat kita bisa mendengar suara dari sekitar tanpa perlu melepas OWS ini ketika kita sedang menikmati konten dengan dia ya. Nah, ini membuatnya aman digunakan untuk aktivitas di luar ruangan seperti untuk olahraga, misalnya lagi lari gitu ya. Jadi kita bisa selalu aware, kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Cuma ada tambahan suara, mungkin musik gitu ya, atau audio dari OWS ini. Nah, OWS ini dipasang dengan cara menjepit ke daun telinga, jadi nggak gangguin rambut ya, tangkai kacamata misalnya kan. Kalau pakaian dari atas itu bisa ketemu sama tangkai kacamata, di sini nggak bakal ya. Nggak gangguin topi juga gitu, nggak gitu ya. Nah, lalu untuk penampilannya menurut kami ini lumayan simple, lumayan elegan juga. Ada semacam aksen chrome yang disebut Baseus sebagai metallic design yang membuat tampilan OWS ini jadi lebih keren. Dan ketika sedang dipasang ke telinga, ini akan terlihat seperti anting ya. Ya, Baseus sendiri menggunakan C-bridge design untuk OWS ini. Jadi ada bagian berbentuk bulat yang berisi speaker untuk ditempatkan di bagian yang dekat dengan lubang telinga. Lalu ada bagian satunya lagi yang berfungsi untuk menjepit OWS ini dari sisi belakang daun telinga kita. Nah, kedua bagian ini dihubungkan melalui C-bridge ya, atau jembatan huruf C gitu ya, yang berisi kawat lentur berbahan campuran titanium yang fleksibel. Baseus mengklaim bagian C-bridge ini dirancang agar bisa pas dengan tulang telinga dan tidak mudah jatuh saat bergerak dengan aktif. Selain itu, Baseus juga menggunakan airbag teknologi yang diklaim membuat OWS ini bisa beradaptasi dengan daun telinga penggunanya dengan baik. Dan menurut Baseus, airbag teknologi ini belum pernah ditemukan di OWS lain selain di Baseus. Nah, untuk charging case-nya ini berbentuk seperti ini ya, masih mirip lah dengan TWS lain pada umumnya. Di bagian bawahnya terdapat konektor USB Type-C, lalu di samping port USB-C ini terdapat sebuah tombol untuk masuk dalam pairing mode. Sementara di bagian depan ada lampu indikator. Untuk warna, nah ini opsinya ada dua, yaitu hitam dan krem atau sekilas putih ya kelihatan di sini ya. Nah, untuk bobot charging case-nya aja 50 gram, sementara itu untuk masing-masing earbuds-nya itu bobotnya ada di 5,2 gram. Total earbuds 2 biji ya plus charging case jadi sekitar 60,4 gram. Ini masih ringan ya untuk dibawa kemana-mana. Nah, untuk IP rating, OWS ini sudah punya rating di IP57 untuk proteksi terhadap debu dan air. Jadi harusnya kalau untuk debu nggak ada masalah, sementara 7 di belakang itu berarti kalau nggak sengaja kecemplung dalam air juga harusnya masih selamat. Tapi ini bukan untuk diajak berenang ya. Kalau mau yang diajak berenang itu harus ada ATM-nya gitu ya. Kalau ini belum. Kalau nggak sengaja kecemplung air nggak apa-apa. Kalau kena keringet, wah ini sih aman banget. Kena hujan nggak apa-apa juga. Nah, untuk baterai, Baseus Bowie MC1 ini punya baterai 48 mAh untuk unit earbuds-nya dan 600 mAh untuk charging case.
case-nya. Baseus mengklaim bahwa OS ini punya daya tahan 9 jam hingga 9 jam untuk mendengarkan musik. Sementara charging case-nya dikatakan bisa memberikan daya tambahan sekitar 40 jam lagi. Nah, untuk chargingnya, Baseus menjanjikan bahwa kalau si OS-nya unitnya ini sudah kosong ya, kalian charge dalam charging case-nya selama 10 menit itu bisa dipakai untuk 3 jam. Nah, untuk Bluetooth, OS ini menggunakan Bluetooth versi 5.4. Sementara untuk kodeknya ya yang didukung adalah SBC dan AAC. Nah, untuk drivernya OS ini menggunakan 3 magnetic driver dengan 3 magnetic conductor yang diklaim oleh Baseus bisa menyeimbangkan suara rentang rendah, sedang, dan tinggi. Oke, kalau untuk mikrofonnya, OS ini dilapisi dengan 2 mikrofon yang terletak di masing-masing earbuds. Nah, untuk aplikasi pendukung, kita bisa menggunakan aplikasi Baseus yang bisa di-download dari Play Store atau App Store. Nah, di aplikasi ini sendiri kita bisa mantau baterai, lalu mengatur preset audio, melacak posisi OS, melakukan update firmware, dan lain-lain. Nah, gesture control juga ada ya. Jadi di aplikasi ini kita juga bisa gunakan untuk mengatur gesture. Tapi untuk gesture defaultnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk melakukan gesture control pada OS ini kita harus menekan tombol fisik yang ada di earbuds ini. Penggunaan tombol fisik seperti ini bakal meminimalkan kemungkinan nggak sengaja kepencet saat dipegang ya. Itu beda dengan tombol-tombol kapasitif yang biasa ada di TWS-TWS itu. Nah, untuk kenyamanan pakainya saat kita gunakan OS ini terasa ringan, jadi nggak membuat daun telinga jadi lelah gitu ya. Walaupun kelihatannya mungkin besar, tapi enggak, itu nggak seperti giwang yang berat itu, enggak ya. Proses pemasangannya juga cukup mudah, walaupun mungkin akan terasa nggak biasa di awal-awal, terutama buat cowok-cowok mungkin nggak biasa ya, karena bentuknya agak beda dari TWS pada umumnya ya. Tapi ya setelah pakai sebentar doang rasanya udah enak kok, bahkan nggak terasa sih. Nah, untuk audionya, karena ini menggunakan desain open ear, jadi suara kebisingan di sekitar itu akan mempengaruhi kualitas suara dari OS ini tentunya. Dan makin sepi suara sekitar, akan semakin bagus kualitas suaranya. Nah, walaupun OS ini pakai desain open ear, tapi menariknya di sini suara bass itu masih terasa di sini. Mungkin ini berkat teknologi AI Bass Enhance yang dikatakan Baseus bisa mengenali karakteristik frekuensi rendah dari suatu lagu secara otomatis dan melakukan penyesuaian untuk bassnya secara real time. Nah, yang menyenangkan di sini karena ini bukan tipe yang bone conduction ya, jadi kalau dikencengin pun bassnya tidak menimbulkan rasa geli-geli gitu, nggak ada, aman di sini. Nah, untuk sektor mid-nya, suara dari sekitar itu masih terasa natural dengan detail ya yang masih oke lah, masih lumayan lah sesuai dengan harganya. Nah, untuk sektor high, kalau volumenya suaranya pas, hasilnya masih terasa cukup oke. Tapi kalau volumenya diatur lebih tinggi, nih semakin tinggi suaranya jadi agak menusuk di sini memang ya. Jadi perhatikan aja volume suaranya. Lagian kan kita pakai open ear supaya bisa mendengar suara sekitar. Kalau dikencengin kencang banget, ya jadinya suara sekitar juga agak susah kedengeran ya. Emang pasnya itu jadi kayak suara ambience gitu. Ya memang kalau dibandingkan dengan headphone atau in-ear ya, kualitas suara yang dihasilkan oleh OS ini bukan yang luar biasa hebat. Tapi ini wajar karena desainnya open ear. Ini bukan yang benar-benar ditujukan untuk mendengarkan suara dengan kualitas yang super tinggi dan menghilangkan kebisingan di sekitar kita gitu. Bukan. Ini untuk memasukkan elemen suara dalam keseharian kita. Dan menurut kami dipakai buat dengerin musik masih menyenangkan. Buat nonton film pun masih cukup oke. Nah, sekarang kita bahas soal mikrofonnya. Saat digunakan di luar ruangan, mikrofon OS ini mampu menangkap suara kami dengan cukup jelas. Walaupun suara di sekitar kami itu ya, kebisingan sekitar kami masih terdengar juga sih sebetulnya ya. Tapi kalau dalam ruangan ya harusnya aman-aman aja. Dan hasil rekamannya kurang lebih seperti ini. Saat ini saya lagi ada di dalam studio untuk menguji kemampuan mikrofon dari si OS Baseus Bowie MC1 ini. Ini ruangannya lumayan kedap. Jadi kira-kira gimana nih hasil rekaman suaranya? Udah oke belum? Ya, saat ini saya lagi ada di luar ruangan ini. Untuk ngetes kemampuan mikrofon dari OS Baseus Bowie MC1. Ini di luar lagi ramai banget ya, ada kendaraan banyak nih di belakang saya. Tapi kira-kira gimana suara saya? Masih terdengar jelas nggak? Oke, untuk harga Baseus Bowie MC1 ini dijual dengan harga kisaran Rp799.000. Tapi pada saat periode launchingnya nanti itu akan ada promo yang membuat harganya itu menjadi sekitar Rp569.000. Dan untuk 600 pembeli pertama katanya itu akan ada bonus Spotify Premium selama 3 bulan. Ya, untuk detail lebih lanjut langsung cek di kolom deskripsi aja ya. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, yang satu ini harusnya kurang cocok untuk menikmati musik dengan kualitas yang tinggi karena suara dari luar masih terdengar ya. Kemudian butuh adaptasi, walaupun cuma sebentar, butuh adaptasi untuk sampai terasa nyaman dipakai di telinga.
Lalu ada penilaian yang mungkin ini subjektif ya. Tidak semua orang akan cocok dengan tampilannya pada saat menggunakan OS ini karena kelihatan seperti pakai anting-anting aja. Nah, dari sisi kami sukai ini terasa nyaman ya saat dipakai berkat bobotnya yang ringan. Ini nyaman banget sebetulnya. Bahkan kalau dipakai itu ya nggak terasa bahwa dia terpasang sebetulnya. Lewat dari setengah jam itu udah nggak kerasa gitu. Cuma tahu ada suaranya aja. Proses pairing juga mudah dan cepat. Baterai juga cukup irit. Desainnya juga unik ya. Lalu dia pakai tombol fisik untuk gesture control. Ini lebih pasti aja ya. Kemudian dia punya IP57 untuk perlindungan terhadap air dan debu. Dan tentunya yang paling penting adalah dia tidak terasa intrusif di dalam lubang telinga kita karena dia tidak memasukkan apa-apa ke dalam lubang telinga. Ini nyaman sekali memang. Oke, jadi kira-kira siapa yang cocok untuk OS ini? Menurut kami ini akan sangat cocok buat siapapun yang mau dengerin musik atau audio tapi tetap mau bisa muting gitu, mau mendengarkan suara apa yang terjadi di luar tapi tetap mau ada suara musik masuk ke telinga kita atau mungkin suara podcast kedengaran telinga kita. Nah, ini juga nyaman. Jadi misalnya lagi di kendaraan umum atau lagi di halte gitu ya, atau lagi di stasiun itu kita bisa tetap mendengarkan pengumumannya sambil dengerin musik ya. Jadi kayak kita insert nambahin ambient suara aja gitu ya. Ya, pada akhirnya kalau kalian sedang mencari wireless earbuds dengan mode open ear yang desainnya cukup menarik dan cukup unik dengan harga yang cukup terjangkau juga, yang satu ini sepertinya layak banget untuk dilirik. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.